Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, yang tidak pernah ditampar oleh manusia. Saya mendengarkan VN Anda ini, saya tertarik untuk bertanya. Nanti juga Anda boleh bertanya kepada saya. Pak Naibahu, apa fungsi membaca gospel bagi pribadi Anda terkait dengan iman Anda hari ini? Dan apakah ada perintah dari Yesus? Silakan. Oke, menjawab ya tentang pertanyaan Anda, pertanyaan yang bagus itu. Apa fungsi Anda terkait keimanan membaca kitab gospel? Nah, saya menjawab tanpa tedeng aling-aling, tidak banyak bumbu-bumbu. Saya tidak pernah mengenal kitab gospel ya. Seperti apa itu saya tidak pernah. Yang saya punyai hanyalah bernama Alkitab yang berisi perjanjian baru maupun perjanjian lama. Itulah kitab yang saya miliki, dan itulah yang saya baca, dan itulah yang selalu dibacakan pun juga di gereja. Oke, jadi itulah jawaban saya terkait dengan kitab gospel Anda itu. Nah, saya katakan juga mungkin saya karena tidak penganut aliran gospel ya. saya tidak penganut aliran gospel. Dan seperti apa aliran gospel itu pun juga lembaganya saya tidak pernah paham ya. Oke. Ya, jadi sahabat saya ini petantang petenteng dari tadi, ternyata ditanyai tentang gospel aja bingung gitu. Kitab Anda itu bukan Alkitab, bos. Alkitab itu adalah Al-Quran. Oke, itu nama lain Al-Quran, itu Alkitab. Tolonglah gunakan akal sehat. Sekarang pertanyaannya, apa manfaatnya Anda membaca perjanjian lama, perjanjian baru? Manfaatnya apa? Dan apakah ada perintah di dalam kitab Anda untuk membaca perjanjian lama, perjanjian baru? Apakah itu perintah dari Musa kah? Perintah dari Daud kah? Atau perintah dari Yesus? Emang ada? Anda mengatakan Alkitab adalah Al-Quran. Juga dari kalangan Anda lah yang mengatakan Alkitab sudah dipalsukan. Nah, itulah mulanya saya ber-VN. Katanya ada 1000 ayat yang bertentangan di dalam Alkitab. Ya, mungkin saya menambahkan, bukan hanya 1000. Saya justru mengatakan lebih daripada 1000. Bahkan mungkin secara total ada 6666 ayat yang bertentangan dengan Alkitab. Itulah saya menjawab VN dari kalangan Anda. Jadi Anda mengatakan muncul lagi, Alkitab itu adalah Al-Quran. Memang kalau merujuk dari pemahaman agama Anda itu, Alkitab sudah dipalsukan, namanya pun sudah menjadi beda, yaitu seperti yang Anda jelaskan itu adalah Al-Quran. Itulah yang dipalsukan, isinya pun sudah berlainan. Terkait dengan, ya salah satu contohlah saya ambil, Yesus tidak mati, tidak pula disalibkan, tetapi diserupakan dengan orang lain. Nah, berkata diserupakan adalah dipalsukan. Itulah kata lain diserupakan. Tetapi diserupakan dengan kata lain, tetapi dipalsukan dengan orang lain. Jadi jelas ya, terjawab apa yang Anda katakan itu, Alkitab sudah dipalsukan dan isinya pun sudah lain. Yesus tidak lahir di kota Daud di kandang Bethlehem, tetapi lahir di bawah pohon kurma. Nah, itu sudah bertentangan. Jadi Anda mau berkata apapun, Alkitab sudah ada jauh-jauh 600 tahun sebelum agama Hijriah itu datang. Agama Hijriah itu datang tidak punya kapasitas mengklaim Alkitab menjadi Al-Quran, kecuali dalam konteks yang sudah dipalsukan. Oke? Anda ini lucu. Anda mencoba menilai Al-Quran menggunakan terjemahan. Terjemahan kitab entah dari mana asal usulnya.
Anda gunakan itu untuk kemudian menilai Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu diwahyukan justru untuk menegur, ya, catatan-catatan orang tidak jelas yang kemudian dianggap sebuah kitab. Itu yang perlu Anda pahami. Al-Quran itu datang untuk meluruskan apa yang dibengkokkan. Jadi kalau kemudian Anda mengatakan Alkitab itu dipalsukan, ya memang benar. Karena di dalam konsep Al-Quran, Alkitab itu ada empat. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itulah yang disebut Alkitab. Nah, kenapa kemudian Al-Quran menerangkan bahwa orang-orang terdahulu, orang Yahudi, gemar merubah-rubah? Lah itu fakta. Jangankan firman Tuhan, Nabi Tuhan aja dibunuh sama mereka kok. Yesus aja yang Anda Tuhankan itu ditolak kok. Apalagi Injilnya Yesus. Jadi cobalah Anda berpikir dengan baik. Makanya muncul pertanyaan, kenapa apa manfaat daripada membaca gospel atau perjanjian lama, perjanjian baru? Apa manfaatnya? Dan apakah ada perintah dari Yesus? Jawab. Oke, tentang gospel-gospel itu apapun dalih-dalih Anda, silahkan saja. Itu dalih Anda. Mungkin Anda hanya untuk meninggikan pamornya Al-Quran itu. Tetapi saya kalau kritisi Al-Quran aja itu sangat juga bisa panjang perdebatannya, tidak tuntas. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Tetapi Channel. apapun tentang terkait dengan Anda katakan apa manfaatnya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Jikalau tidak ada perjanjian lama, tidak ada perjanjian baru. Jikalau tidak ada perjanjian baru, tidak perlu ada perjanjian lama. Untuk apa ada perjanjian jikalau tidak ditepati? Oke? Jadi perjanjian itu sesuatu hal yang dijanjikan Tuhan kepada manusia. Dan kepada manusia akan menagih janji Tuhan itu jikalau tidak ditepati. Nah, tetapi ketika sudah ditepati janji perjanjian lama itu, Anda malah bertanya, apa manfaat perjanjian lama dan perjanjian baru? Nah, itu tandanya sebab Anda tidak paham apa itu perjanjian lama. Mungkin hanya sebatas nama saja atau tidak punya arti, sehingga Anda bertanya, apa manfaat perjanjian lama dan apa manfaat perjanjian baru? Nah, saya sudah menjelaskan itu ya. Jikalau tidak ada perjanjian lama, tidak perlu ada perjanjian baru dan sebaliknya. Untuk tidak perlu ada perjanjian baru dengan jikalau tidak ada perjanjian lama. Nah, Anda mengklaim Alkitab adalah Al-Quran yang menjadi pertanyaan. Jika memang Alkitab adalah Al-Quran atau Al-Quran adalah Alkitab itu, apa isinya? Apakah mengandung perjanjian di dalam kitab Al-Quran itu? Setahu saya tidak ada, sebab ayat Al-Quran yang sering saya dengarkan adalah kumpulan daripada ayat-ayat yang dikumpulkan selama 23 tahun yang berjumlah 6.666 ayat. Kira-kira begitulah. Nah, jikalau dikalikan 365 hari dalam 1 tahun kali 23 tahun, ya sekitar kurang lebih ayat kitab Anda itu, Al-Quran diturunkan 1 ayat 1 hari. Kira-kira begitulah kalkulasinya. Tetapi, begitukah Alkitab? Alkitab tidak pernah diturunkan ayat per ayat. Tetapi ada peristiwanya, ada kejadiannya, ada persaksiannya, ada ya macam-macam lah, ada tentang apa itu. Jadi bukan hanya sekedar ayat-ayat ditetes-tetes, dicicil-cicil menjadi dikumpul-kumpul menjadi 6.066 ayat. Itu namanya kalau Al-Quran. Oke. Tetapi itu bukan Al-Quran. Tentang perintah. Anda coba dulu baca Alkitab itu ya. Untuk apa dituliskan Alkitab itu? Itu Alkitab ditulis, diperintahkan kepada Musa ataupun kepada apa itu, supaya generasi yang sekarang ini tahu kalau peristiwa apa yang pernah terjadi, terutama dalam hal kerohanian.
itu untuk diketahui, tidak harus diperintahkan, enggak. Carilah kerajaan surga, yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Jadi manusia itulah yang harus mencari, tidak harus dicambuk, dipaksa, ditekan agar agak semacam diperintah gitu. Bukan begitu ya. Alkitab sudah menulis, carilah dahulu kerajaan surga, yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Jadi bukan karena perintah, tetapi memang karena pencarian. Oke, paham? Saudara ini ngomong apa? Yang saya tanya, apa manfaatnya membaca perjanjian lama, perjanjian baru? Anda malah kesana kemari. Dan apakah itu ada perintah dari Yesus? Kan itu pertanyaan saya. Anda membahas sesuatu yang saya tidak tanyakan, melahirkan sebuah pertanyaan baru nantinya. Siapa yang menamai kitabnya Nabi Musa sebagai perjanjian lama? Siapa? Siapa yang mengatakan ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam kitabnya Nabi Musa itu adalah perjanjian lama? Siapa? Sementara perjanjian Allah kepada Musa, kepada Abraham dan keturunannya, justru perjanjian barunya itu adalah hukum Taurat. Baca Yeremia 31 nomor 33. Perjanjian baru Allah dengan Bani Israel itu adalah hukum Taurat. Lalu siapa yang mengatakan perjanjian baru ini sebagai perjanjian lama? Ayo, makin berat kan Anda? Karena Anda mulutnya entah kemana-mana. Kalau Al-Quran itu manfaatnya adalah untuk mengetahui bagaimana cara orang itu masuk ke dalam jannah, bagaimana proses kemudian orang itu bisa ke neraka. Itulah Al-Quran. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Summa nunajjil ladina taqaw wa nazzaru zalimina fiha jiziyah. Itu manfaatnya Al-Quran. Ya. Nah, sekarang manfaatnya kitabmu itu apa? Manfaatnya untuk dibaca itu apa? Kalau Al-Quran manfaatnya dibaca, mendatangkan pahala, melembutkan hati, menenangkan jiwa. Ya. Nah, manfaatnya membaca kitabmu apa manfaatnya? Coba terangkan ke saya. Oke lah, semakin nyata lah ya stigma dari kalangan Anda itu. Alkitab sudah dipalsukan katanya begitu. Itulah stigma dari kalangan Anda. Dan itu betul. Tampaknya semakin terang bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Terbukti Anda sudah menjelaskan tentang itu. Anda bertanya apa manfaatnya membaca perjanjian lama dan apa manfaatnya membaca perjanjian baru. Apapun pertanyaannya sudah terjawab, tetapi bukan seperti yang Anda pahami. Jadi saya jangan menjawab seperti menurut selera Anda. Jawaban saya tidak pernah memenuhi selera Anda, sebab memang bertentangan. Alkitab sudah dipalsukan. Jikalau Alkitab sudah dipalsukan, tentunya Anda memahami Alkitab yang palsu. Bukan seperti Alkitab yang ada dimiliki orang Kristen. Oke, saya katakan tadi, Alkitab itu ditulis menurut 2 perjanjian. Nah, untuk apa Anda ketahui apa yang Anda ketahui tentang perjanjian? Perjanjian itu bukan perjanjian antara utang piutang ya. Itu sama sekali bukan. Tetapi perjanjian itu adalah perjanjian Tuhan dengan manusia. Oke? Jadi siapa yang bisa menepati, menggenapi perjanjian Tuhan, janji Tuhan? Jikalau tidak Tuhan sendiri. Nah, Tuhan sendirilah yang bisa menggenapi apa yang telah dijanjikan di perjanjian lama dan perjanjian baru. Tentang perjanjian itu, Anda bacalah kitab. Ketika lahirnya Ishak dan Ismail, Abraham meminta kepada Tuhannya agar diberkati Ismail menjadi garis keturunannya. Tetapi Tuhan datang menghampiri karena Tuhan mendengar doanya, permohonannya Abraham. Abraham, aku hanya berkenan kepada anakmu yang lahir dari istrinya Sarah.
yang semula namanya Sarai. Jadi sekarang aku hanya berkenan kepada anakmu yang lahir dari istrimu Sarai. Sarah, namanya Sarai pertama-tamanya. Jadi mulai sekarang namamu bukan lagi Abraham, tetapi bukan lagi Abram, tetapi Abraham. Dan istrimu Sarai tidak lagi Sarai, tetapi Sarah. Nah, itulah janji apa itu perintah. Setelah diberkati nama itu menjadi nama yang diberkati, Sarai menjadi Sarah, Abram menjadi Abraham. Barulah setahun kemudian barulah lahir anaknya Ishak. Disitulah Tuhan berkata, setahun ke depan, mulai dari sekarang, engkau akan memperoleh seorang anak. Hendaklah engkau memberi nama Ishak. Dan kepadanya lah aku mengadakan perjanjian hingga keturunannya turun-temurun. Nah, itu sudah dikatakan Tuhan sendiri kepada Abraham tentang perjanjian itu. Dari situlah diketahui. Nah, perjanjian apa? Sudah ditepati. Perjanjian baru, yaitu kedatangan siapa yang membawa perjanjian baru, yaitu Yesus. Apa manfaatnya perjanjian baru itu? Agar semua orang tahu tentang kematian, tentang akhir zaman. Itu menjadi orang tahu ya. Sebab jikalau tidak ada datang manusia perjanjian baru itu, yaitu Yesus, tidak akan pernah tahu manusia seperti apa akhir zaman. Tidak pernah akan tahu. Tetapi karena ada Tuhan itu datang membawa perjanjian yang baru, menepati perjanjian lama, semua orang menjadi tahu. Oh, ternyata dunia ini tidak selamanya ada masa akhirnya. Dan pada saatnya nanti akhir zaman, dunia ini akan dibanjirkan lagi lautan api. Bagi orang penganut agama gospel seperti Anda itu, atau penganut kitab yang sudah dipalsukan, nah dia tidak berhak masuk ke kota Yerusalem yang baru atau ke kandang domba, sebab Tuhan datang di kandang domba. Nah, kandang domba itu adalah kota Yerusalem yang baru, ataupun juga dikenal dengan dunia yang baru. Jikalau Anda menolak, sudah memalsukan Alkitab itu, Yesus tidak lahir di kandang domba. Masa Tuhan lahir di kandang domba? Tidak mungkin Tuhan lahir di kandang domba. Tidak pantas, tidak layak. Itu memang secara duniawi Anda berpikir seperti itu karena Anda tidak memahami teologinya ya. Kandang domba itu sudah mengatakan, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, domba-dombaku mengenal aku dan ikut aku. Nah, jikalau pada akhir zaman nanti tentang perjanjian baru, janji Tuhan yang sudah dijanjikan kepada para rasulnya, tentang juga kepada terutama di kitab Wahyu. Nah, itulah gunanya sehingga orang tahu dunia ini ada masanya, akan ada nanti akhirnya. Nah, itulah akhir zaman. Oke. Jadi apa manfaatnya perjanjian lama? Sungguh dangkal ya pemahaman Anda itu tentang kitab itu. Itulah sebabnya janganlah mengimani kitab-kitab yang dipalsukan ya. Ikutilah Alkitab. Yesus itu tidak lahir di kandang domba. Tidak pula dilahirkan. Tuhan itu tidak pula dilahirkan. Itu karena Anda tidak paham teologi ya. Oke. Jadi saya tidak menjawab menurut selera Anda. Sebab Alkitab sudah dipalsukan. Bukan hanya 1000 ayat. Tetapi ada 6666 ayat. Dan namanya pun tidak lagi Alkitab. Sudah menjadi kitab yang lain. Nah, sebab itu saya tidak paham itu sebelumnya kalau tidak dikatakan muncul dari Anda. Termasuk saya pahami dari cara-cara Anda menjelaskan apa gunanya perjanjian lama, apa gunanya perjanjian baru. Kitab Anda itu kan tidak terdiri dari perjanjian. Ya hanya warning atau woro-woro, semacam pemberitahuan. Oke? Dia biasa gerunda dari lagu roh, lagu firman, lagu kudus, lagu kitab, lagu palsu. Nah itulah Pak Ji.
akhir-akhirnya memakan masa 7 hingga 15 menit. Lagu-lagu aja gitu. Anda ini ngomong apa? Ya, semakin Anda banyak bicara, semakin kabur permasalahan. Anda tidak menerangkan, Anda mengkaburkan. Tidak usah banyak panjangnya, Pak. Sikit aja panjangnya. Banyak kali panjangnya itu jadinya ngawur. Bapak lagi tidak sedang berdialog dengan murid. Kita ini sedang mencari sesi di mana kita bisa memahami iman Anda itu dengan cara-cara baik, dengan secara logika gitu, bukan asumsi. Yang saya tanya, siapa yang menamai kitabnya Bani Israel dengan perjanjian lama? Sementara kitabnya Bani Israel itu oleh Allah justru disebut sebagai perjanjian baru. Baca Yeremia 31 nomor 33. Perjanjian baruku dengan Bani Israel adalah aku akan memasukkan kepada setiap batin mereka hukum Taurat. Berarti hukum Taurat itu adalah perjanjian baru. Nah, siapa yang mengajarkan Anda bahwa perjanjian baru itu justru adalah perjanjian lama? Itu aja dulu. Saya rasa pertanyaan saya yang pertama itu Anda tidak akan sanggup jawab. Apa manfaatnya bagi Kristen membaca perjanjian lama, membaca perjanjian baru? Apa manfaatnya? Kalau di Islam kan manfaatnya jelas. Membaca satu huruf Al-Quran itu mendapatkan pahala, mendapatkan harta surga. Karena Yesus mengajarkan, perbanyaklah bagimu harta surga. Karena harta surga itu tidak lekang dimakan karat. Apa harta surga itu? Amalan baik, pahala kebajikan. Membaca satu huruf dalam Al-Quran adalah pahala kebajikan. Membaca satu surah, pahalanya berlimpah-limpah. Membaca satu juz, pahalanya berlimpah-limpah. Apalagi membaca 30 juz dan non-stop. Itu tujuannya Al-Quran. Membacanya meski tidak memahami artinya, tapi bisa menenangkan hati, dan itu adalah pahala yang sangat besar. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa manfaatnya membaca perjanjian lama, perjanjian baru? Contoh misalnya ketika Anda membacakan buah dadanya di jama-jama, buah sakarnya seperti sakar kuda, itu apa manfaatnya buat Anda? Dapat pahala kah? Atau dapat ketenangan kah? Atau dapat dapat birahi atau gimana ceritanya? Kita sedang berbicara mengenai konsep intelektual kita terhadap kitab yang kita anggap suci gitu loh, Pak. Jadi nggak usah terlalu panjang. Nah, nggak usah bahas itu deh. Saya rasa Anda tidak akan sanggup. Coba Anda jawab, siapa yang mengatakan bahwa perjanjian baru Allah kepada Bani Israel yang adalah Taurat dianggap sebagai perjanjian lama? Siapa yang mengajarkan Anda itu? Siapa yang menamai kitabnya Nabi Musa sebagai perjanjian lama? Siapa? Silakan. Iya, bingung saya. Saya tanya apa, dia jawab apa. Ngeri kali. Bukan begitu. Ditanya apa, dijawab apa. Itu karena Anda mungkin tidak bisa mengcounter apa yang sudah saya jawab itu ya. Saya fighting counter. Debater handal. Jangan lupa subscribe Kalau saya Iman Yakin menjawab Channel. seperti yang jawaban Anda itu, berarti saya mengikuti yang salah ya. Sebab Anda bukan kebenaran, bukan jawaban kebenaran yang Anda butuhkan, tetapi yang Anda butuhkan itu adalah jawaban yang sesuai dengan selera Anda, ataupun juga yang cocok dengan isi kitab Anda. Itulah jawaban yang Anda butuhkan dari saya sebetulnya. Tetapi saya tidak menjawab menurut selera Anda ataupun memenuhi yang sesuai dengan isi kitab Anda. Oke? Nah, tentang Anda hanya menjawab dua pertanyaan. Untuk apa membaca kitab perjanjian lama atau perjanjian baru? Nah, untuk apa? Jelas, sudah Alkitab sudah diperintahkan, sudah dituliskan agar semua orang tahu. Untuk apa Alkitab? Agar orang tahu isinya, apa yang terjadi di zaman dahulu tentang kerohanian. Itu sudah saya jawab. Lalu perjanjian baru apa? Untuk apa dijawabin? Bukan hanya seperti membaca kitab kisah, buku-buku Anda dihafal-hafal saja, tetapi tidak ada teologinya, ya sama dengan kosong, maknanya tidak ada isinya, ibarat kosong ya. Nah, saya sudah katakan tadi, bahkan juga di kitab Markus atau Lukas atau apa itu dituliskan secara teratur supaya orang tahu kepada generasi-generasi yang berikutnya. Terutama sampai sekarang ini, bahkan nanti sampai akhir zaman pun semua sudah tahu tentang kebenaran itu ya.
Itulah manfaatnya. Bukan kitab-kitab itu diturunkan untuk dihafal-hafal. Ya, untuk sekedar latihan menghafal juga tidak. Kita pahami, baca kitab itu, teologinya apa, kemana arahnya. Jadi bukan untuk sekedar ya latihan menghafal. Apa gunanya menghafal? Itulah sebabnya Alkitab ditulis kepada seluruh bangsa dan seluruh bahasa, bahkan suku. Suku-suku, apakah suku Anda Makassar? Ya bahasa Makassar juga ada ya Alkitab ya. Ada. Bahasa Papua juga ada. Jadi bukan hanya sebahasa Indonesia saja ya. Bahasa-bahasa daerah, bahasa suku ada. Jadi untuk apa? Bahkan juga baru-baru kemarin itu di Minang sana itu karena diterjemahkan ke bahasa Minang, dimasukkan ke internet, ya diklaim-klaim sana. Karena apa? Ya ada kekhawatiran, nggak tahu apa kekhawatirannya. Nah, jadi Alkitab itu sudah dituliskan kepada segala bangsa, bahkan segala bahasa maupun suku, agar semua orang bisa mengetahui secara menyeluruh, bisa memperoleh keselamatan. Jadi tidak hanya orang-orang tertentu saja ya, orang-orang yang bahasa Indonesia, yang mengerti bahasa Indonesia, masih banyak suku-suku yang belum mengerti bahasa Indonesia di pedalaman itu. Tetapi sudah diterjemahkan kepada bahasa mereka. Ya gunanya apa? Biar mereka itu membaca, biar paham apa tentang kerohanian yang terjadi zaman dahulu dan apa yang terjadi hari kemudian. Nah, itulah gunanya adanya perjanjian lama yang sudah digenapi sekarang. Setelah datang Yesus membawa perjanjian baru, nanti akan terjadi lagi seperti yang sudah tertulis di kitab Wahyu, yang tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, sebab Yesus berkata, sekalipun langit akan runtuh, perkataanku akan tetap kekal sebelum segalanya tergenapi. Oke? Jadi bukan janji palsu ya. Janji dari Yesus itu, dari Sang Ilahi, bukan janji-janji palsu. Semacam peringatan-peringatan, woro-woro, atau pengumuman. Bukan itu ya. Kalau pengumuman mungkin ya hanya diumumkan, mau ditepati, mau dilakukan, ya tidak ada problem. Tetapi janji Tuhan akan ditepati. Siapa yang melarang janji itu, ya dia tanggung risiko. Oke? Begitu manfaatnya ya. Jadi jangan jangan dipaksa saya memberikan jawaban sesuai dengan selera Anda, apalagi yang sesuai, cocok dengan isi kitab Anda itu. Sebab memang berbeda ya, Alkitab sudah dipalsukan. Oke? Saya tidak minta Anda menjawab sesuai dengan selera saya, tapi saya butuh jawaban sesuai dengan keilmuan. Tapi ternyata Anda hanya jualan obat. Apa manfaatnya kemudian membaca kitab Anda untuk mengetahui kisah-kisah yang terdahulu? Lah sama aja dengan membaca buku Tatang Sutarma kalau gitu. Iya kan? Anda membaca kitab Anda menuliskan Yesus itu manusia, Yesus itu utusan Tuhan, Yesus itu bertuhan, Yesus itu bukan ateis dan bukan Kristen. Tapi Anda tidak ikutin. Yesus bersunat, Yesus bersujud, dia ibadah Sabat, kitabnya adalah perjanjian lama. Anda nggak ikutin, ya percuma. Jadi makanya saya tanya, apa manfaatnya Anda membaca kitab Anda? Ternyata nggak ada, yang lebih dominan pada diri Anda hanya doktrin, dogma, bapak-bapak gereja. Yesus mengajarkan apa di dalam buku Anda, dalam kitab Anda lakukan apa? Kan berbeda. Yesus mempraktekkan apa, Anda juga praktekkan lain. Yesus mengamalkan apa, Anda juga mengamalkan lain. Yesus menyampaikan dan mengajarkan apa, Anda juga menyampaikan yang lain. Jadi pertanyaan ini sepele sebenarnya. Tapi dengan penjabaran Anda, maka terlihat nyata kontradiksi antara isi kitab Anda dengan konsep agama Anda. Tidak sama seperti Islam. Al-Quran mengatakan apa, umat Islam
melaksanakan apa yang kemudian tertuang di dalam Al-Quran. Anda tertuang di kitab Anda A, yang Anda lakukan X. Itu tujuan saya bertanya. Dan saya tidak akan pernah bisa menemukan jawaban dari teman-teman Kristen dengan seakurat mungkin, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pertanyaan. Itu bukan untuk kemudian saya mau dicocokkan jawaban saya. Tidak. Saya cuma mau melihat sejalan tidak apa yang Yesus sampaikan di kitab Anda dengan fungsi yang Yesus ingin sampaikan, dan kemudian Yesus inginkan orang berlaku seperti apa yang disampaikan, sesuai tidak dengan apa yang Anda lakukan hari ini? Ternyata tidak. Menyampaikan dari sisi jawaban saya, pertanyaan saya aja, Anda itu entah kemana-mana perginya. Ya, jadi saya anggap ya, kita tidak perlu perpanjang lagi, karena Anda tidak memberikan sebuah jawaban yang seirama dengan pertanyaan. Ya, saya tadinya itu menginginkan Anda menjawab sesuai dengan anjuran-anjuran Yesus. Manfaat dari membaca Perjanjian Lama adalah agar manusia mengetahui bahwa Yesus pernah mengajarkan kalau dirinya adalah Hasem yang berfirman kepada Musa. Itu yang saya inginkan. Tapi kan Anda mengarah ke sana, Anda hanya berasumsi liar. Lalu kemudian saya membaca Perjanjian Baru agar semua orang tahu bahwa Lukas menulis itu atas perintah Yesus. Surah-surah Paulus itu dituliskan atas instruksi langsung dari Yesus. Itu yang kita mau. Tapi ternyata apa? Jauh. Gak sampai ke sana. Kenapa? Karena memang Perjanjian Lama, Perjanjian Baru bukan kitabnya Musa dan juga bukan kitabnya Yesus. Itu yang Anda harus pahami. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Anda belajar dulu. Nanti kalau misalnya sudah sedikit ada ilmu, baru kontak saya lagi. Makasih.